Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia para penonton, para pengurus generasi muda hari ini. Menjadi guru merupakan impian bagi semua orang yang mencita-citakan dirinya ingin menjadi seorang guru. Selain karena tugasnya yang mulia, menjadi guru dapat memberikan kebahagiaan tersendiri, terlebih ketika diterima dengan baik oleh semua murid ketika seorang guru sedang mengajar. Salah satu caranya adalah menjadi guru yang dapat menyenangkan, dapat memberikan motivasi, dapat memberikan contoh yang baik kepada muridnya. Menjadi guru yang menyenangkan biasanya disukai oleh para murid. Ketika murid menyukai gaya mengajar guru, maka pelajaran apapun yang diberikan akan lebih mudah diserap dan murid akan pasti sangat suka dan mendengarkan setiap apa yang diucapkan oleh seorang guru tersebut. Oleh karena itu, dalam proses pengajaran, dalam proses pembelajaran, menjadi guru yang menyenangkan sangat diperlukan untuk menjawab tantangan zaman modern hari ini. Lantas, bagaimana cara menjadi guru yang menyenangkan bagi murid? Ada beberapa tips yang dapat kita pelajari, yang dapat kita asumsi untuk diri kita sendiri ketika kita menjadi guru dan ingin disenangi oleh murid yang kita ajar. Menurut website muslimterkini.com tentang inilah 10 tips menjadi guru yang menyenangkan. Pertama adalah menguasai tentang materi pelajaran. Guru harus menguasai tentang materi pelajaran yang akan dia sampaikan, yang akan diajarkan kepada siswa, pada mahasiswa. Karena penguasaan materi sangat berpengaruh terhadap penyampaian materi kepada siswa. Jika guru menguasai materi pelajaran dan menyampaikan materi pelajarannya dengan jelas, maka akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Berbanding jika seorang guru tidak mampu menguasai materi pelajaran, maka sudah dipastikan murid akan menjadi kebingungan dalam materi pelajaran tersebut, sehingga hal-hal yang dapat disenangi oleh gurunya menjadi kurang. Dan yang kedua, menyiapkan media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran merupakan salah satu cara dalam menyampaikan materi pelajaran tersebut. Maka dalam hal ini, guru perlu menyiapkan media pembelajaran yang cocok dan sesuai dengan materinya, sehingga tercipta pembelajaran yang efektif. Jika pembelajaran praktek sudah dipastikan, seorang murid yang ada di pikirannya adalah pasti mempraktekkan sesuatu keahlian dari seorang guru. Jika seorang guru hanya mampu menyampaikan materi tidak diimbangi dengan praktek, maka sudah pasti di kelas tersebut seorang murid tidak puas dengan penyampaian materi dari seorang guru. Contohnya seperti itu. Dan media pembelajaran yang menarik itu bermacam-macam. Bisa dengan cara diskusi, bisa dengan cara saling tanya jawab. Jadi tidak pembelajaran dalam satu arah, bisa pembelajaran dengan dua arah. Antara murid dengan guru bisa saling berkomunikasi dalam belajar di suatu kelas. Yang ketiga, mengetahui jenis atau teknik dalam mengajar. Ada banyak jenis dan teknik dalam mengajar, seperti dengan bercerita, dengan berdiskusi, berkunjung, bermain, baik belajar dengan outdoor, disesuaikan dengan kondisi murid. Seorang guru harus bisa memilih dengan tepat jenis dan teknik yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, sehingga kreativitas seorang guru dalam mengajar tidak hanya dalam proses yang monoton, harus dengan proses yang bisa menggairahkan dan merangsang siswa dan murid keinginan dan rasa ingin tahu dalam materi yang disampaikan oleh seorang guru. Yang keempat, memahami ilmu pedagogi. Ilmu pedagogi merupakan ilmu yang cakupannya sangat luas dan sangat penting untuk dipahami oleh seseorang yang aktif di dunia pendidikan. Ketika sudah menguasai ilmu pedagogi, maka guru akan paham tentang pentingnya seni dan gaya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Maka dari itu, karismatik seorang guru, kepercayaan murid terhadap guru, dibawa seorang guru ini harus benar-benar dibentuk, sehingga nilai-nilai kebaikan bagi seorang guru dapat disampaikan dengan jelas oleh materi-materi yang dijelaskan oleh seorang guru tersebut. Dikreatifkan dengan seni dan gaya sendiri oleh seorang guru dalam mengajar. Yang kelima, mencoba untuk mengenali karakter siswa.
Karakter merupakan ciri khas seorang siswa dalam berperilaku di kehidupan sekolah. Maka guru harus mencoba mengenali semua karakter murid untuk tujuan memudahkan guru dalam memberikan arahan dan membina karakter siswa serta bisa mengetahui minat dan bakat siswa. Jika ada siswa yang memiliki minat dalam seni, alangkah baiknya seorang guru harus mampu menyalurkan seni dan bakat siswa tersebut. Ketika keinginan, ketika bakat dan minat seorang siswa dapat disalurkan, maka rasa empati seorang murid terhadap guru tersebut akan semakin tinggi. Yang keenam, menjaga penampilan guru. Guru juga harus berpenampilan rapi dan bersih, bukan hanya murid yang diatur oleh aturan sekolah. Hal ini karena bisa memberikan nilai positif, dampak positif bagi siswa, sehingga siswa pun ingin berpenampilan bersih dan rapi karena terdorong oleh guru yang mencontohkan nilai-nilai kerapihan dan kebersihan. Karena apa yang siswa lihat dalam diri guru, maka itu akan ditiru oleh siswa. Yang ketujuh, memberikan motivasi dan inspirasi. Fungsi guru selain mengajar yaitu mengarahkan dan membimbing. Oleh karena itu motivasi dan inspirasi sangat diperlukan, sangat dibutuhkan oleh murid untuk tetap semangat dalam mengajar dan berkreasi. Tidak hanya memberikan pengajaran, tidak hanya memberikan materi dalam proses pembelajaran, tapi seorang guru juga harus bisa mampu memberikan dorongan yang positif, mengarahkan dan membimbing nilai-nilai kehidupan yang menginspirasi dan memotivasi sehingga semangat belajarnya semakin tinggi. Yang kedelapan adalah memberikan perhatian dengan penuh kasih sayang, bukan hanya kepada anak sendiri, kepada anak orang lain, termasuk murid. Dan murid di sekolah menjadi anaknya. Guru harus menunjukkan penuh kasih sayang terhadap semua siswanya karena itu adalah anaknya di sekolah. Karena ini akan memberikan rasa percaya diri dalam siswa jika guru memberikan perhatian dengan penuh kasih sayang. 9. Mengajar dengan hati yang ikhlas dan sabar. Dalam mengajar tentu banyak cobaan dan tantangan yang dihadapi dari banyak karakter siswa yang unik-unik. Maka hati guru senantiasa dalam keadaan ikhlas dan sabar dalam mengajar sehingga tenang jika menghadapi para siswanya yang berbagai macam background di luar rumahnya. Yang ke-10, menegur kesalahan dengan cara humoris. Siswa di sekolah pasti pernah membuat kesalahan baik terhadap temannya, dengan gurunya, dengan aturan yang berlaku, maka guru harus bersikap humoris ketika menegur supaya mental siswa tidak tertekan, tidak down. Mendidik dan mengajar siswa bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu sangat diperlukan bagi tenaga pendidik atau pengajar untuk terus meningkatkan kompetensinya agar menjadi guru yang menyenangkan di zaman modern ini. Apalagi di zaman generasi milenial atau di zaman generasi Z yang hidup dalam era globalisasi. Terima kasih. Sekian informasi tips yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat.